Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini tanggal 1 April ya, 2024 ya. 2024 kita berjumpa kembali dalam kuliah online dan nanti saya persilakan untuk mahasiswa-mahasiswi untuk absen di LMS ya, Learning Management System. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kelima ya. Untuk berikutnya ini pertemuan yang ke-6 dan pertemuan yang ke-7 pada tanggal 15, kemudian tanggal 22 sudah UTS. Pertemuan ini saya ingin menyampaikan beberapa kasus ya tentang kepaitan sama PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Di dalam perkara pilot ataupun PKPU, tentunya di dalamnya ini yang harus kita kuasai tentang debitur sama kreditur. Jadi ada orang yang hutang, ada orang yang memberi kredit, ada yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada siapa? Kepada orang yang hutang ataupun kreditur. Debitur ini adalah merupakan pihak yang menerima kredit ya, ataupun pihak yang menerima pinjaman. Orang yang menerima kredit ataupun orang yang menerima pinjaman itu kan bisa perorangan, ada perorangan dan juga ada badan hukum. Kemudian kreditur ya, kreditur ini adalah pihak yang memberikan pinjaman. Kalau debitur itu orang yang menerima kredit atau pinjaman, tapi kalau kreditur pihak yang memberikan pinjaman, baik perorangan ataupun badan hukum. Ini sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepalitan sama PKPU. Kemudian untuk menyelesaikan perkara pilot sama PKPU ini di pengadilan niaga ya, di pengadilan niaga. Contoh, ini ada beberapa kasus tentang kepalitan dan PKPU ya. Ini kasus yang viral seperti PT First Karya Utama atau disebut juga dengan First Travel. Ini ada 63.000 jamaah. Jadi kasus ini viral ya. Ini juga diselesaikan di pengadilan niaga dan karena di dalamnya juga ada unsur penipuan. Ada unsur penipuan 372 sehingga di situ ada pidananya juga, ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh direkturnya. Kemudian kalau pidana itu tentunya ya semuanya harta itu kekayaannya dirampas oleh negara. Kemudian yang kedua ada kasus tentang KSP Pandawa. Ini bisa jenengan download ya di internet dan kasus ini juga viral karena di situ ada 39 kreditur ya. Berarti debiturnya adalah KSP Pandawa. Dia tidak bisa membayar atau pinjamannya ataupun kreditnya sehingga ada sekitar 3,32 triliun ya. Ini tagihan menjadi tagihan. Anggotanya ataupun krediturnya ada 39 kreditur. Kemudian contoh yang lain seperti PT Global Mediacom ya, MNC ini juga digugat oleh KT Corporation ya. Artinya PT Global Media ini miliknya Haritano ini digugat oleh perusahaan dari Korea Selatan. Ini memang di tahun kalau kita melihat sejarahnya itu kan di tahun 2017 memang PT Global Media memang pernah ya kerjasama dengan bukti adanya perjanjian dengan KT Corporation, akan tetapi pada tahun 2017 memang ini ada pembatalan
antara PT Global Media dengan KT Corporation. Kemudian di tahun 2020 Korea Selatan ini mengajukan gugatan PKPU ya, di gugatan pilot di Pengadilan Niaga. Tapi tidak valid. Bahkan PK dari KT Corporation juga di Mahkamah Agung ditolak. Jadi PK-nya ditolak. Akhirnya yang menang siapa? Yang menang adalah PT Global Media. Nah, ketika KT Corporation ya, ini merupakan perusahaan miliknya Korea Selatan, ini diajukan di Pengadilan Niaga, memang di sana sudah keluar nomor perkara dengan nomor perkara 33 PDT Sus Pilot ya 2020 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Ini diajukan oleh KT Corporation Juli 2020. Nanti bisa di-download juga. Dan juga ada kasus yang lain seperti KSP Sejahtera Bersama ya. Ada terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Tapi kemudian ada perdamaian ya. Kalau ada perdamaian ini berarti di situ ada pihak debitur yang memang punya kemampuan ataupun berusaha ingin membayarkan itu. Karena di situ ada islah ataupun ada perdamaian. Kemudian ada KSP Niaga Mandiri Sejahtera, lawannya adalah Madu Lanceng, ini juga PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran hutang dikabulkan sekitar 550 agen dan mitra. Ini terjadi pada tanggal 21 April 2021. Kemudian ada PT Sril ya, TBK, PT Senang Karisma Tekstil, kemudian ada PT Indo Bahari, Sritex, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh kasus tentang kepailitan dan PKPU. Tetap di dalamnya itu ada debitur sama kreditur kan gitu. Jadi ada debitur yang punya hutang kepada kreditur dalam jangka waktu yang ditentukan, karena tentunya itu didasari oleh perjanjian dan undang-undang. Ketika tentunya utang itu kan merupakan kewajiban ya bagi debitur untuk membayarnya. Namun ketika ada force majeure atau karena ada musibah ataupun COVID-19, tentunya mereka harus mengajukan PKPU ataupun penundaan kewajiban pembayaran. Sekilas materi tanggal 1 April 2024 ini tentang kasus-kasus kepailitan dan PKPU. Tentang kasus ini sebenarnya banyak. Kita bisa download di beberapa putusan di Pengadilan Niaga dan juga bisa download di di online ataupun di Google ya, di internet. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.